Mat sore teman-teman. Aku mau ngelanjutin bacain buku Notes Left Behind. 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kita lanjutkan hari yang ke-81, 18 Februari. Di sini hujan teman-teman, sore hari ini. Oke, kita mulai. Hari ke-81, 18 Februari. Hari ini kami memasuki pesawat yang membawa kami pulang, kembali ke tanah tempat tundra membeku dengan tanah tertutup es setebal 8 inci. Kesenangan apa yang dapat kami rasakan? Selain cuaca, rumah kami pun tidak membawa kenyamanan. Liburan ini seluruhnya merupakan sebuah pergulatan melawan waktu. Setiap permainan membawa harapan supaya tidak pernah berakhir. Setiap parade membawa kemungkinan barisan berikutnya akan segera muncul. Tetapi pertunjukan kembang api kami berharap nyalakan akan terus berlanjut menerangi langit gelap. Tetapi seperti juga permainan parade dan kembang api, semuanya akan berakhir. Demikian juga liburan ini. Tetapi bagi kami, akhir liburan ini lebih dari sekedar kembali ke kehidupan nyata. Mereka juga satu langkah lagi menuju sebuah tujuan yang tidak kami harapkan akan kami tempuh. Ketika hari berganti, kehidupan kami menjadi lebih rumit dan pelukan kami bagi Elena menjadi semakin tidak pasti. Aku tidak ingin liburan ini berakhir karena cuacanya atau pengalamannya, tetapi karena aku tidak mau kehilangan masa bulan madu seperti yang disebut para dokter ini. Ini adalah masa ketika ia bisa menjadi bocah 6 tahun lagi tanpa harus menjalani serangkaian tes darah, MRI, dan diskusi rumit bersama para dokter. Saat kami harus menghindari kata-kata yang tak boleh diucapkan jika Elena ada bersama kami. Sebenarnya aku merasa kami tidak lagi mampu melakukan apapun lagi setelah 7 hari ini, sementara aku pun meragukan kekuatan lutut serta punggungku. Apakah masih dapat kugunakan untuk berjalan? Tetapi pikiranku telah berjalan sejauh yang mungkin dapat kucapai. Tetapi ini adalah kenyataan waktu, tidak pernah menunggu dan tidak pernah mengulang. Hari ini Elena menatapku dan bertanya apakah bisa suatu hari kelak menikah di Disney World. Ini membuatku terhenyak, mendongak dan bertanya-tanya pada diriku. Jawabanku adalah tentu saja. Kuharap ini bukan kebohongan dan jawaban terbaik yang bisa kuberikan. Semoga waktu berpihak pada kami dan biarkan aku membayar pesta itu. Kalian semua kami undang ke pesta itu. Hari yang ke-82, 19 Februari. Bunga matahari adalah kesukaan Elena. Seperti aku juga, aku suka bunga matahari. Bunga matahari adalah kesukaan Elena. Lukisan sunflower. Aku suka pink rose juga. Tapi aku suka semua bunga sih. Oke, kita ulang lagi. Bunga matahari adalah kesukaan Elena. Lukisan sunflower kayak Van Gogh tentunya. Anjing bermain bola sodok. Tampaknya tidak memiliki daya tarik seperti Van Gogh. Dan ketika kami bepergian ke France pada hari Sabtu yang lalu, sebenarnya hanya ke French Epcot. Elena segera tahu apa yang disukainya. Di sana ia melihat Van Gogh dalam segala kemegahannya, sebagai gambar dalam kartu pos, pada tas bahu, pada papan landasan, piring, dan cetakan. Ia terutama sangat menyukai piring Starry Night, tetapi ia memutuskan untuk tetap mengambil cetakan sunflower. Terutama ketika aku tidak mau membayar $18 untuk piring itu. Tentu saja sebenarnya aku tidak mau mengeluarkan $15 untuk 8 kali 11 cetakan salinan lukisan itu juga. Maka ia memintaku lagi dan aku tetap menjawab
tidak. Ia memintaku lagi dan aku masih menjawab tidak. Tetapi ketika ia memintaku untuk ketiga kalinya sambil memelukku, aku pun menyerah dan berkata, "Ya." Kukira yang ketiga kalinya itu hanyalah tipu daya saja dan ia tahu itu, maka ia segera menggepit gambar itu di bawah lengannya dan menuju ke kasir sebelum aku dapat mengubah pikiranku. Tidak apa-apa, aku senang ia membutuhkan uangku. Di meja kasir kami bertemu dengan penjaga kasir yang benar-benar orang Prancis yang menyapa kami dengan "Bonjour, merci beaucoup." Tampaknya sebenarnya arti sapaannya itu adalah, "Aku tidak percaya kau mau saja membeli sampah itu." Dan ya tentu saja jika kau bertanya-tanya apakah aku bisa berbahasa Prancis, Brok setengah mati membantuku untuk mengejak kata bekop. Jauh dari kemampuanku. Gatal. Tadi aku ngambil baju di belakang, harinya gerimis, banyak nyamuk. Oke, lanjut. Elena kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan bahwa grandpa-grandpanya memiliki lukisan yang asli di rumahnya. Sedangkan ini hanya salinan. Kupikir dengan pernyataan itu kami mendapatkan perhatian kasir itu, walau ada kendala bahasa di antara kami. Tidak masalah jika lukisan yang tergantung pada dinding rumah grandpa juga sebenarnya hanya sebuah lukisan salinan dari lukisan asli yang dilukis oleh bibi buyutku. Bagi Elena itu adalah asli. Besok salinan lukisan itu akan ikut pergi ke sekolah untuk pelajaran perlihatkan dan ceritakan. Dan dari yang kudengar, Elena membagi dua hal, karena ini adalah tanggung jawabnya sebagai murid dengan gelar bintang minggu ini. Brok dan aku benar-benar tidak tahu, tetapi jujur kukatakan kami berdua tidak berkeberatan. Demikian juga dengan teman-teman di taman kanak-kanak itu. Ia dapat berbagi kegembiraan dan keindahan Van Gogh dengan teman-teman sekelasnya ketika ia mengatakan kepada mereka betapa grandpa memiliki lukisan asli. Ya, di Cincinnati memang ada lukisan asli seharga $32 juta. Kami juga akan sangat puas dengan senyuman senilai $32 juta yang terbit pada wajah Elena. Terima kasih Van Gogh. Hari yang ke-83, 20 Februari. Setahun yang lalu aku tidak pernah mendengar tentang Caldecott Medal. Hari ini aku setidaknya tahu bahwa itu adalah penghargaan untuk karya sastra. Selain itu, aku masih juga tidak tahu kepentingannya. Tetapi bagi Elena, buku apapun yang telah memenangkan Caldecott Medal pasti istimewa. Buku-buku itulah yang kami baca pertama sebelum tidur. Buku-buku tersebut bahkan memiliki tempat khusus pada rak bukunya sehingga tidak bercampur dengan buku-buku biasa. Elena mencintai buku-bukunya, seperti aku juga. I love books. Elena mencintai buku-bukunya dan itu terlihat dengan jelas. Di kamarnya kau akan menemukan 3 rak buku dan 2 lagi di kamar Gracie yang dindingnya masih banyak kosong. Gracie lebih menyukai boneka hewan isi kapuk daripada buku. Ia meletakkannya dengan penuh cinta di lantai kamarnya. Elena tidak pernah bermimpi akan meletakkan buku-buku kesayangannya seperti itu. Setiap buku ditempatkan di rak terjilid rapi, huruf-huruf menghadap ke sisi yang sama dengan sistem penyimpanan yang menyaingi sistem perpustakaan. The Way. Membaca buku bersama Elena seperti melakukan perjalanan yang teratur. Pertama-tama kau harus melepaskan jaket buku itu jika ada. Untuk menikmati kemewahan membaca sebelum tidur, kau tidak boleh hanya melihat halaman-halamannya, tetapi juga merasakan sampulnya juga. Tetapi hati-hati ketika meletakkan kembali jaket buku itu di rak buku, karena kau akan memerlukan jaket itu lagi begitu kau selesai membaca bukunya. Kemudian selalu ingat untuk menyebutkan nama pengarangnya, memperlihatkan sampulnya pada hadirin, kemudian tanyakan kepada mereka tentang apa kira-kira buku tersebut. Tidak apa-apa jika hadirin itu hanyalah Mom, Gracie, dan aku. Ketiga, buku-buku pada halaman pertama.
dan lihat hak cipta dan ilustratornya jika berbeda dengan pengarangnya. Sekarang kami harus jeda pada bagian hak cipta dan membicarakan usia Elena pada waktu buku itu dicetak untuk pertama kalinya. Akhirnya kau sekarang siap untuk membacakannya, tetapi pastikan untuk membicarakan mutu gambarnya dan bagaimana pengarang itu menyampaikan gerakan dengan gambar-gambarnya. Gambar-gambar yang tampak jauh menunjukkan tokoh itu sedang berjalan. Malam ini kami belajar bahwa seorang ilustrator yang sangat berbakat bernama Donald Cruise menggambar dengan sangat baik untuk menyampaikan kisah tentang transportasi. Kukira ia mempelajari hal ini di sekolah. Juga penting untuk mengerti penggunaan warna ilustrator itu. Warna cerah mewakili perasaan gembira, sementara warna gelap menyampaikan kesedihan. Begitu kau selesai membaca buku itu, tutuplah, letakkan di atas pangkuanmu dan ajak hadirin untuk membicarakan buku itu denganmu. Kemudian barulah kau benar-benar bisa menikmati membaca sebelum tidurmu. Sekarang kau tahu mengapa kami memerlukan waktu 1 jam atau lebih untuk membacakan 3 buah buku anak-anak setiap malam? Pilihan buku Elena adalah yang mendapatkan penghargaan itu dan yang non-fiksi. Lama-kelamaan ia menjadi lebih menyukai buku non-fiksi. Kukira ia mengira bahwa jika ia melewatkan waktu, ia juga akan mempelajari sesuatu yang penting. Mengapa belajar tentang peri ketika kau bisa belajar caranya memperkirakan cuaca? Setiap hari kami belajar dari Elena. Sejujurnya sebelumnya kau tidak pernah melihat hak cipta sebuah buku atau memeriksa warna gambar. Aku orang tuanya, namun ia guru itu. Maka ketika hampir pukul 7 malam, itu waktunya bagi kami untuk duduk melingkar gaya orang Indian dan menyimak. Kami melakukannya dengan baik. Ketika kau bertanya padanya ingin menjadi apa ketika besar kelak, ia akan menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang ibu, kemudian guru. Dengan desakannya, bahkan Gracie sekarang juga ingin menjadi seorang guru, bukan gadis polisi lagi. Sebagai seorang ibu dan guru, aku tahu Elena akan menjadi keduanya dengan sangat baik. Hingga itu terjadi, aku siap menjadi muridnya selama 1 atau 2 jam setiap malam. Apakah aku menyadarinya atau tidak, aku belajar sesuatu setiap malam dan hari. Hari yang ke-85, 22 Februari. Tampaknya akhir-akhir ini seluruh percakapan serius kami terjadi di dalam mobil. Demikian juga kemarin, pada pukul 2 siang, aku menjemputnya dari sekolah untuk menjalani check-up mingguan yang sudah didaftarkan di rumah sakit. Ia segera tahu apa maknanya, sebuah tes darah yang sama sekali tidak disukainya. Kali ini pengalihan perhatian tidak berhasil. Ia tahu permainanku dan tidak mau dibodohi. Aku berbicara tentang harinya, ia berbicara tentang jarum-jarum. Aku berbicara tentang makan jagung letup setelah makan malam dan nonton film. Ia berbicara tentang sarung tangan biru. Aku berbicara tentang anak-anak kucing. Ia meminta untuk pulang saja. Walau aku senang mengantarnya pulang, baterainya mau habis, low bat. Dikit lagi. Walau aku senang mengantarnya pulang, aku tahu tanpa hasil tes darahnya kami tidak bisa tinggal di rumah. Akhirnya aku mengalah dan mencoba menjelaskannya. Aku menjelaskan padanya bahwa tes darah memungkinkannya pergi ke sekolah, pulang ke rumah Cincinnati dan bersama dengan teman-temannya. Aku menjelaskan bahwa dengan menjalani tes kami akan tahu apakah tumor itu membaik. Lagi pula ia tidak mau kembali sakit seperti dulu kan. Sekarang ia bisa berjalan, berbicara dan makan seperti anak normal dan tes darah ini adalah bagian dari penyebab kesembuhannya. Tetapi akan lebih baik, Dad, jawabnya. Ya, sudah lebih baik, tetapi pertumbuhan tumor memakan waktu lama. Demikian juga untuk membuatnya mengerut. Ia tidak mengerti hal itu. Lagi pula, ia sudah dapat berjalan, berbicara, dan makan. Jadi mengapa ia harus terus-menerus ke dokter dan minum obat? Apakah aku akan menjadi lebih baik lagi? Tanyanya. Apakah benjolan itu akan tumbuh lagi dan membuatku menggunakan kursi roda lagi?
aku makan makanan yang sehat dan minum obat, maka apakah tumor itu akan pergi? Aku tak menjawab. Ia menunggu, lalu ia mengajukan pertanyaan itu lagi. Aku menjawab, tidak. Setiap hari kau akan menjadi lebih baik, tetapi itu akan tetap memerlukan waktu yang lama dan tetap sering pergi ke dokter. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mengatakan yang sebenarnya. Perjalanan-perjalanan ini, tes-tes ini, obat itu, dan kesabarannya pasti akan menang melawan penyakit ini. Setelah itu perjalanan sunyi, tidak ada bujukan yang akan menggoyahkannya kali ini. Hari ini topik kami akan agak lebih ringan. Hari ini adalah hari presiden. Ketika ia memasuki mobil dengan bangga, ia memberitahuku hari ini adalah ulang tahun George Washington. Aku menegaskan bahwa ini juga hari ulang tahun Grandpa. Lalu aku memberikan teleponku padanya untuk menelponnya. Apakah Grandpa setua George Washington? Tanyanya. Tidak sama sekali. Lagi pula George Washington sudah wafat. Lalu kami menelponnya, tetapi ia tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada Grandpa. Ia justru mengatakan padanya bahwa ia benar-benar sudah tua dan terima kasih karena masih hidup. Sama sekali bukan ucapan selamat ulang tahun yang pernah kubayangkan, tetapi aku tidak bisa menghakiminya. Kukira yang penting adalah perhatiannya. Besok kuharap percakapan kami lebih tentang anak-anak kucing daripada tentang masa depan yang tidak pasti. Namun begitu, selama bersama Elena lah aku paling banyak belajar. Ia selain cerdas juga sangat tahu tentang keadaannya. Aku sering bertanya-tanya apakah ia juga menghindari percakapan tentang hal itu seperti aku. Mungkin ia mengira aku hanya belum tahu saja. Ia jauh lebih cerdas dari apa yang kami ketahui. Oke, sampai sini dulu rekamannya, merekam. Karena low bat, berapa persen ini ya? 8%. I need to put charger. Oke, nanti kita sambung lagi di hari yang ke-86. Oke, selamat sore teman-teman. God bless you. Kita sambung besok lagi. Oke, bye-bye. Jaga kesehatan ya. Love you.